Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman sehat segarkan badan, tidak lupa sayur buah dan ikan. Maksimalkan waktu di bulan Ramadan agar terisi penuh dengan segala kebaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan bulan yang penuh kesucian dan keberkahan ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Karena itu salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang, kita akan menjumpai bulan Ramadan. Oleh karenanya itu, Ramadan yang kita jumpai di sekarang ini adalah satu kemenangan dan satu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk memaksimalkan ibadah di Ramadan yang tahun ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda, yauma la dzilla illa dzilluhu, di mana hari tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang saya hormati, saya muliakan, Allah menciptakan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit tetapi beristiqomah. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an di sana dikatakan, "Innalladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya mereka yang berkata bahwa qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya apa? Kami tidak akan mengadukan persoalan kecuali hanyalah kepada Allah. Kami tidak akan menangis kecuali hanyalah kepada Allah. Semuanya tertuangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka orang tersebut akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang itu mengatakan Rabbunallah, maka tsumastaqomu, beristiqomahlah. Sehingga apa yang sekarang dilaksanakan kegiatan oleh PCNU setiap hari Jumat, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, membagi-bagi makanan, itu selalu dilaksanakan oleh PCNU dengan istiqomah. Karena istiqomah itu luar biasa dampaknya, baik kepada diri sendiri maupun kepada umat manusia. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahabbul a'mal ilallah. Allah itu cinta. Dicintainya beberapa amal oleh Allah adalah orang tersebut langgeng, melanggengkan perbuatan tersebut wa ingkola, walaupun sedikit. Dan juga di sana dikatakan, dalam syarah Al-Hikam dikatakan, istaqimu, kamu sekalian beristiqomahlah. Setelah beristiqomah ala jadatis syariah, orang itu bersungguh-sungguhlah di dalam melaksanakan syariat. Wat tariqati, dan melaksanakan tariqah, wal haqiqati, dan tariqah. Fa innal istiqomata khairum min alfi karamah, karena sesungguhnya istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 kalimah, 1000 karomah. Ada salah satu cerita. Dulu pada zaman madhab kita, madhab dari 4 madhab, itu hiduplah
seorang imam yang sangat masyhur. Namanya Ahmad bin Hambal, yang terkenal Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah santrinya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal, suatu saat beliau pernah dianugerahi salah satu bisa bermimpi bertemu dengan Allah sampai 99 kali. Sampai beliau di dalam hatinya, kalau saya mimpi lagi bertemu dengan Allah, maka saya akan bertanya. Itu diajabai. Dan Imam Ahmad bin Hambal itu di antara 4 imam mazhab yang paling tidak punya, yang paling miskin. Tetapi Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu fikihnya mengikuti daripada Ahmad bin Hambal. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal itu hatinya terdorong ingin pergi ke negara Irak, ingin pergi ke Basrah. Padahal tidak ada tujuan yang tersusun waktu itu, yang teragendakan. Tetapi hatinya itu seolah-olah terdorong, wahai Imam Ahmad bin Hambal, engkau harus pergi ke Irak di Basrah. Ketika itu langsung pergi ke sana. Padahal tidak ada agenda yang begitu penting. Karena firasat Imam Ahmad bin Hambal akhirnya pergi ke negara Irak, ke Basrah. Setelah di sana tiba di kota Basrah, Imam Ahmad bin Hambal itu merasa kelelahan. Begitu lelah, Imam Ahmad bin Hambal beristirahat di masjid. Karena mau tidur, sehingga diusir oleh marbot masjid itu. Wahai Syekh, engkau jangan tidur di masjid ini. Marbot itu tidak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu masyhur sekali namanya. Tetapi saat itu, waktu itu belum ada foto. Sehingga wajahnya belum kenal seperti apa wajah Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga didorong-dorong, mengapa engkau tidur di masjid ini? Sehingga Imam Ahmad menjawab, saya kelelahan. Tidak boleh masjid ini untuk tidur. Ya, apalagi kita di tengah-tengah bulan Ramadan ini, marilah kita selalu mendekatkan ke masjid, kita tingkatkan tadarus Al-Quran, kita tingkatkan ibadah sholat tarawih kita. Setelah itu Imam Ahmad akhirnya diusir oleh marbot, dan Imam Ahmad begitu kelelahannya, itu akhirnya tidur di emperan masjid. Ya, tidur di emperan masjid, kewenangan maning ning marbote, diusir. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal kesel banget, ngarah sedela turuning emperan masjid. Orolih ke emperan masjid pun harus bersih, harus higienis daripada orang-orang tidur. Akhirnya Imam Ahmad diseret oleh marbot masjid, terpental. Begitu terpental, langsung ditangkap oleh penjual roti. Akhirnya penjual roti itu dengan iba, wahai Syekh. Syekh itu sebutan orang tua saat itu. Kalau engkau berkenan Syekh, orang tua, tidur di tempat saya walaupun tidurnya itu tempatnya begitu terbatas. Inilah solidaritas orang yang kecil yang tidak disangka-sangka, bukan marbot masjid tetapi menolong orang yang sedang kelelahan. Akhirnya Imam Hambal mengikuti, ya sudah saya istirahat di tempat panjenengan. Nah begitu tempat istirahat itu penjual roti. Maka penjual roti itu sibuk ketika mengadoni roti, baca astagfirullahaladzim. Ketika mau membelah telur, arep notok endoge, ya maca astagfirullahaladzim. Arep ngesukaken adonan maring tempat singgo masak roti, ya astagfirullahaladzim. Arep menyalakan api, ya astagfirullahaladzim. Dan kalau penjual roti itu diajak berbicara oleh Imam Hambal, hanya menjawab apa kepentingannya. Dan setelah itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertanya, wahai penjual roti, engkau beristiqomah membaca istighfar sudah berapa lama? Penjual roti itu berkata, saya melanggengkan membaca istighfar sudah 30 tahun. Kata Imam Hambal, apa keistimewaan engkau beristiqomah membaca astagfirullahaladzim? Penjual roti itu menjawab,
seluruh hajat dan cita-citaku terkabulkan. Hanya satu yang belum terkabulkan. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang belum diijabai. Maka Ahmad bin Hambal ketika itu langsung takbir. Allahu Akbar. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Itulah pentingnya kita untuk beristiqomah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kita rajin ke masjid. Kita baca Al-Quran. Maka keistiqomahan itu harus kita terapkan di luar setelah kita bulan Ramadan, setelah kita di bulan Syawal. Oleh karenanya itu, sebagai barometer keberhasilan seseorang di dalam rangka beribadah di bulan Ramadan adalah bisakah 1 bulan mewarnai 11 bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.